Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anakku yang ada di rumah? Bapak berharap semuanya dalam keadaan sehat sehingga dapat mengikuti pembelajaran yang akan Bapak berikan. Baik anak-anakku semuanya, tanpa panjang lebar, kita simak video pembelajaran berikut ini. Hari ini kita akan belajar mengenai persamaan kuadrat ya. Terlebih dahulu kita bahas mengenai definisi persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat suatu persamaan di mana pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2. Sekali lagi, persamaan kuadrat adalah suatu persamaan di mana pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2. Bentuk umum persamaan kuadrat biasanya seperti ini. AX pangkat 2 plus BX plus C sama dengan 0 ya. Dimana A-nya ini nanti berupa angka dan B-nya juga berupa angka. Begitupun juga dengan C ya. Dimana A-nya ini tidak sama dengan 0. A, B, C elemen bilangan real ya. Lebih jelasnya perhatikan contoh. Di sini ada beberapa contoh bentuk persamaan kuadrat ya. Nah, ini namanya bentuk persamaan kuadrat. Seperti Bapak bilang tadi, bahwasanya di sini A ini berupa angka, B juga angka, C juga angka. Nah, angkanya tergantung soalnya ya. Nah, di sini nomor 1 sudah ada contoh. Di sini 2x pangkat 2 plus 4x min 1 sama dengan 0. Ini yang dinamakan persamaan kuadrat itu adalah pangkat tertinggi variabelnya ini 2. Nah, di sini tidak ada pangkat yang melebihi dari 2 ya. Ini pangkatnya 2, ini variabelnya x ya, pangkatnya 2. Ini x-nya tidak ada pangkatnya, ini artinya pangkatnya 1. Sehingga pangkat tertingginya 2. Sehingga bentuk seperti ini termasuk persamaan kuadrat. Di mana di sini A-nya sama dengan 2. Dapat dari mana A ini 2? Ini. Ya, A ini adalah angka yang berada di depan variabel X pangkat 2. Nah, di sini. Ambilnya dapat dari ini 2 ya. B sama dengan 4. B itu berarti yang mana? Yang di depan variabel X. Nah, ini. B itu yang berada di depan variabel X. Ini X. Nah, B-nya berarti 4. Ambil dari ini ya. C-nya sama dengan min 1. Berarti C-nya itu angka atau bilangan yang di depannya, di belakangnya itu tidak ada variabelnya. Nah, ini tidak ada variabel X-nya, berarti ini sebagai C. Nah, karena depannya min berarti min 1, sehingga C-nya min 1. Contoh nomor 2, ini sebagai A, ini sebagai B, ini sebagai C ya. A-nya berarti berapa? A-nya di depannya tidak ada angkanya, di depan X pangkat 2-nya, berarti otomatis 1. Kalau tidak ada angkanya itu berarti otomatis 1. Sehingga A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 3, C-nya sama dengan 0 ya. Lanjut. Nomor 3, ini berarti A-nya ini tidak ada angkanya di depan X pangkat kuadrat, ini berarti 1. B-nya itu angka yang berada di depan variabel X. Kita cari variabel X di sini. Ternyata variabel X-nya tidak ada, adanya X pangkat 2. Berarti B-nya kalau tidak ada sama dengan 0 ya. C-nya ada 0, ada min 9. Itu berarti C-nya min 9. Ini ya, yang ini. Nah, yang ini. Oke, lanjut. Udah bisa menentukan mana A, mana B, mana C dari persamaan kuadrat? Kalau sudah bisa, lanjut ke menentukan akar-akar persamaan kuadrat ya. Ada 3 cara yang dapat digunakan untuk menentukan akar-akar atau menyelesaikan persamaan kuadrat ya. Jadi hari ini kita akan belajar menggunakan 3 cara.
menyelesaikan akar-akar persamaan kuadrat, yaitu yang pertama metode pemfaktoran, yang kedua metode melengkapkan kuadrat sempurna, dan yang ketiga rumus kuadrat atau rumus ABC. Lebih jelasnya perhatikan contoh. Nomor 1, kita akan membahas dulu dengan menggunakan metode pemfaktoran. Jadi nanti kalian kita mau menyelesaikan metode pemfaktoran atau melengkapkan kuadrat sempurna dan rumus kuadrat ABC, itu nanti hasilnya ketemunya sama ya. Jadi silahkan nanti kalian, menurut kalian yang paling mudah yang mana, silahkan kalian terapkan untuk menyelesaikan soal ya. Untuk menyelesaikan persamaan AX pangkat 2 plus BX plus C sama dengan 0 dengan faktorisasi atau pemfaktoran, terlebih dahulu cari dua bilangan yang memenuhi syarat berikut. Nomor 1, hasil kalinya adalah sama dengan AC. Nomor 2, jumlahnya adalah sama dengan B. Misalkan dua bilangan tersebut adalah X1 dan X2. Maka jika X1 dikalikan X2 sama dengan A dikali C, dan X1 ditambah X2 sama dengan B ya. Mungkin kalian masih bingung ini maksud dari penjelasan ini. Nah, untuk lebih jelasnya simak contoh berikutnya ya. Perhatikan. Ini harus konsentrasi ya. Jadi Bapak harap kalian benar-benar konsentrasi kalau menyimak video ini. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat. Nah, X pangkat 2 min X min 6 sama dengan 0. Ini soal ya. Nah, kita akan menyelesaikan soal ini menggunakan metode pemfaktoran, yaitu menggunakan metode yang pertama. Ini soalnya. Nah, cara menyelesaikannya nanti seperti ini. Solusi. Kita tentukan dulu A, B, dan C-nya. Nah, tadi sudah dibahas mengenai A. A itu yang mana? Yang di depan variabel X pangkat 2 di sini. Nah, yang di depan angka X pangkat 2. Ini nggak ada angkanya, Pak. Berarti sama dengan 1. Kalau nggak ada angkanya otomatis 1. B-nya angka yang di depan variabel X saja ya, yang nggak ada pangkatnya. Yang di depan variabel X-nya. Yang ini di depannya nggak ada angkanya, adanya min aja, berarti otomatis min 1 B-nya. Kemudian C-nya yaitu angka yang tidak memuat variabel di sini, yang nggak ada hurufnya di belakangnya, berarti ini. Ini berapa ini? Bukan 6 tapi min 6. Nah, kalau sudah bisa menentukan A, B, C-nya, langkah berikutnya adalah kita cari X1 dan X2. X1 ini angkanya bebas dan X2 ini juga bebas, dimana kalau kita kalikan hasilnya itu min 6, hasilnya yang C ya. C ini nilainya min 6, maka nanti kalau kita kalikan bilangan itu hasilnya min 6. Nah, kira-kira berapa kali berapa supaya min 6, tapi kalau ditambahkan hasilnya min 1, hasilnya yang ini. Nah, berapa kali berapa hasilnya min 6, dan kalau ditambah tapi hasilnya min 1, hasilnya yang B ini. Nah, kita bikin angkanya, ternyata kita kira-kira min 3 dan 2. Min 3 kalau dikali 2 berapa hasilnya? Min 6, karena min dikali plus min, maka 3 kali 2 min 6 ya di sini. Nah, kalau ditambah harus min 1. Min 3 ini dengan ini kalau ditambah hasilnya min 1 enggak? Ya, iya, hasilnya min 1. Ini min, ini plus, maka kalau ditambah hasilnya min ya. Min 1, karena ini tidak boleh ditambah, ini harus dikurang karena satunya min, satunya plus. Sehingga I3 dikurangi 2, 1. Kenapa hasilnya min? Karena hasilnya angkanya besar yang min, ya min 1. Nah, ternyata cocok kedua bilangan itu kalau kita kalikan min 6, tapi kalau dijumlahkan atau ditambahkan hasilnya min 1. Karena cocok, maka kita ambil ya X1-nya itu sama dengan min 3 dari ini,
dan X2-nya adalah 2. Nah, langkah selanjutnya adalah kita tulis persamaannya seperti ini. Kemudian kita buka kurung 2, kita faktorkan seperti ini. Nah, ini X min 3, karena di sini min 3, X1-nya maka X min 3. Kemudian yang satunya karena ini 2 plus, maka di sini X plus 2 sama dengan 0. Nah, seperti itu. Kalau sudah, X min 3 kita jabarkan jadi 2 ya. Nah, X min 3 kita ambil, kita turunkan sama dengan 0. Nah, kemudian atau yang satunya X plus 2 sama dengan 0 ya. Nah, kalau sudah, ini X dikurangi 3 sama dengan 0. X-nya berapa angkanya? Angka berapa kalau dikurang 3 hasilnya 0? Maka X-nya adalah ketemu 3, karena 3 dikurangi 3 adalah 0. Maka di sini X-nya sama dengan 3. Ini X plus 2 sama dengan 0. Berapa ini angkanya supaya kalau ditambah 2 hasilnya 0? Ketemunya adalah min 2. Ya, min 2. Kalau min 2 ditambah 0 berapa? 0. Ditambah 2 berapa? 0 ya. Min 2 ditambah 2 adalah 0. Maka di situ X-nya sama dengan min 2. Sehingga penyelesaian dari persamaan ini adalah X sama dengan 3 atau X sama dengan min 2 ya. Oke, dari contoh 1 ini kira-kira udah paham belum? Belum? Oke, kalau belum contoh lagi ya. Satu lagi supaya nanti benar-benar paham. Kita perhatikan contoh soal yang lain ya. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat X pangkat 2 min 9 sama dengan 0. Nah, ini soal yang lain. Nah, sekarang perhatikan solusi. Caranya seperti tadi. Kita tentukan A dulu, B, dan C. A-nya yang berada di depan variabel X pangkat 2. Ini nggak ada angkanya, berarti A-nya sama dengan 1. B-nya berarti angka yang di depan variabel X aja. Yang di depan variabel X berarti ini X-nya nggak ada. Kalau nggak ada berarti B-nya adalah 0. C-nya berarti yang tidak memuat variabel. Berarti C-nya min 9. Nah, kalau sudah bisa menentukan A, B, C-nya, langkah selanjutnya kita cari tadi seperti tadi. X1 kali X2 itu hasilnya harus C. C-nya adalah min 9, maka ini tulis min 9. Dan X1 ditambah X2 hasilnya harus B. B-nya ini 0, maka ini sama dengan 0. Nah, kita cari, kita bayangkan angka berapa kali berapa supaya min 9. Tapi angka itu kalau ditambahkan, dijumlahkan hasilnya 0. Berapa kira-kira? Nah, 3 kali min 3. 3 kali min 3 berapa? Min 9 ya. Karena plus dikali min, maka min 9. Nah, angka itu kalau ditambahkan 0 tidak? Kita cek. 3 ditambah min 3 adalah 0. Ingat ya, angkanya di sini harus sama. Tidak boleh beda ya. Nah, ini 3 ditambah min 3 bukan 6 ya, tapi adalah 0 karena plus ditambah min itu tidak boleh dijumlah, harus dikurang. Maka 3 dikurangi 3 0. Nah, karena ini hasilnya cocok, maka kita ambil 3 sama min 3 ya. 3 ini sebagai X1, ini sebagai X2. Karena hasilnya cocok, maka X1-nya sama dengan 3, X2-nya sama dengan min 3. Kita bikin seperti tadi, pemfaktoran. Ini soalnya, persamaannya. Kita bikin kurung 2 seperti ini ya. Ini 3-nya plus, berarti X plus 3. Nah, ini di belakangnya yang ada minnya ini min 3 ya. Berarti di sini X min 3 sama dengan 0 ya. Ini ngambilnya dari ini ngambilnya dari ini ya. Lanjut, kalau sudah sama seperti tadi, dipisah. X plus 3 sama dengan 0 atau X min 3 sama dengan 0. Lanjut sekarang. X ditambah 3 supaya hasilnya 0 nih, angkanya berapa?
berapa ditambah 3 supaya hasilnya 0? Min 3 ya. Min 3 ditambah 3 adalah 0. Sehingga X-nya di sini ketemunya min 3. Ini X min 3 sama dengan 0. Bilangan berapa dikurangi 3 supaya 0? Adalah 3. Sehingga X-nya sama dengan 3. Maka penyelesaiannya dari persamaan ini X-nya sama dengan min 3 atau X-nya sama dengan 3 ya. Itu cara menyelesaikan persamaan kuadrat menggunakan metode pemfaktoran ya. Sudah ada 2 contoh, mudah-mudahan paham dengan penjelasan yang Bapak berikan ya. Lanjut. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai metode atau dengan cara yang kedua, yaitu menggunakan metode melengkapkan kuadrat ya. Kita ambil soalnya yang tadi saja ya. Untuk menyelesaikan persamaan AX pangkat 2 plus BX plus C sama dengan 0 dengan melengkapkan kuadrat sempurna dirubah menjadi bentuk X plus P pangkat 2 sama dengan Q, dengan Q lebih dari sama dengan 0 ya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan langkah-langkahnya. Pastikan koefisien dari X pangkat 2 adalah 1 ya. Jadi pastikan angka yang di depan X pangkat 2-nya sini adalah 1. Bila belum bernilai 1, bagilah dengan bilangan sedemikian hingga koefisiennya 1. Nah, 2. Tambahkan ruas kiri dan kanan dengan setengah koefisien dari X, kemudian kuadratkan ya. Nah, jadi ruas kiri dan kanan ditambahkan setengah koefisien dari X, kemudian dikuadratkan. Yang ketiga, buatlah ruas kiri menjadi bentuk kuadrat sempurna, sedangkan ruas kanan disederhanakan ya. Lebih jelasnya perhatikan contoh berikut ya, supaya nanti lebih paham. Nah, ini Bapak ambilkan soal yang tadi ya, sama kayak yang soal yang sudah kita bahas yang menggunakan metode pemfaktoran. Nah, ini soal yang tadi ya, tapi kita menyelesaikannya itu dengan cara yang lain ya, dengan cara yang metode yang melengkapkan kuadrat, cara yang kedua. Solusi, nah, A-nya berarti sama kayak tadi ya. Berarti ini A-nya 1, B-nya karena di sini variabel X-nya nggak ada, berarti B-nya 0, C-nya min 9. Karena nilai B tidak ada, maka persamaan tersebut diubah menjadi seperti berikut. X pangkat 2 min 9 sama dengan 0. Ini sisakan X kuadrat. Ini min 9-nya kita rubah ke ruas kanannya ya. Ini kan di kiri sama dengan, kita pindah ke kanan sama dengan. Nah, seperti ini. Karena ini min 9, maka kalau pindah ruas menjadi lawannya ya, min 9 pindah ruas kebalikannya menjadi plus 9, maka ini berubah jadi 9 ya. Jadi kalau min pindah ruas itu menjadi plus, kalau plus pindah ruas menjadi min ya. Pindah ruas itu melewati tanda sama dengan. Nah, sehingga kalau kuadratnya hilang, maka di sini berubah menjadi plus minus akar 9. Jadi kalau kuadratnya hilang, di sini harus ada akarnya ya. Dikasih akar plus minus akar 9. X sama dengan plus minus berapa akar dari 9? Berapa kali berapa supaya 9? 3 ya, 3. Karena 3 kali 3 adalah 9. Nah, sehingga tinggal kita pilih. Ini kan plus ya, plus 3 min 3, sehingga X-nya sama dengan min 3. Nah, ini min 3 atau X-nya sama dengan plus 3. Nah, ini jadi kita buat satunya min, satunya plus. Nah, dari ini angkanya ya. Oke, paham ya? Hasilnya sama kayak yang pertama tadi yang menggunakan metode pemfaktoran ya. Tidak ada beda. Ini menggunakan cara yang kedua. Nah, kalau menurut kalian mudah yang menggunakan cara pertama tadi, silahkan kalian gunakan cara pertama. Kalau lebih mudah cara yang metode kedua, silahkan pilih metode yang kedua ya.
Nah, sehingga himpunan penyelesaiannya X-nya sama dengan min 3 atau X-nya sama dengan 3. Lanjut, metode yang terakhir yaitu dengan menggunakan rumus kuadrat atau rumus ABC. Nah, ini rumusnya bisa kalian lihat sendiri seperti ini. X12, ini rumusnya min B plus minus akar B kuadrat min 4AC 2A. Nah, ini X1 nya seperti ini, kemudian X2 nya seperti ini rumusnya ya. Nah, kalau takut lupa nanti silahkan dicatat di buku atau di LKS juga sudah ada ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh selanjutnya ya. Untuk menyelesaikan persamaan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 dengan rumus kuadrat ABC ya. Bisa dilihat. Lanjut, kita simak contohnya. Nah, kita ambil soal yang tadi juga ya. Nah, soal yang tadi kan X kuadrat min 9. Nah, kalian disuruh menentukan akar-akar persamaan kuadrat dari X pangkat 2 min 9 sama dengan 0 ya. Nah, ini soal yang tadi, cuman kita selesaikan dengan metode yang lain, yaitu dengan rumus ABC ya. Sama-sama seperti tadi, kita tentukan nilai A-nya dulu, berarti A-nya 1, B-nya itu angka yang berada di depan variabel X, ini tidak ada ya, berarti B-nya 0, C-nya min 9. Udah, kita tulis rumusnya, X12, ini kita tulis rumusnya seperti ini ya. Kalau sudah, kita masukkan nilainya. Ini B-nya berapa? B-nya 0, maka di sini min 0. Ini kan rumusnya min B nih, maka di sini min 0, kita ganti 0. Ini B kuadrat, maka B-nya karena 0, ini 0 kuadrat min 4 AC, berarti min 4. A-nya berapa? A-nya 1, kita ganti 1, C-nya min 9, kita ganti min 9. Terus per 2A, per 2A, maka ini 2-nya tetap, A-nya kita ganti 1. Nah, sesuai di sini ya. Huruf-huruf yang ada di sini itu kita ganti angkanya sesuai nilainya yang di sini ya. Nah, kalau sudah ini min 0 tetap min 0 tetap kita tulis 0 di sini karena min 0 sama 0 itu enggak ada bedanya ya. Nah, terus plus minus ini 0 kuadrat, 0 kali 0 ya 0 ya. Nah, terus min 4 kali 1, min 4 kali 1 min 4, min 4 dikali min 9, min dikali min adalah plus, maka hasilnya 36, akar dari 36 karena ini ada akarnya ya. 2 kali 1 2 ya. Nah, ini dapat 36 tahu ya. Ini kali ini dikalikan ini lagi ya, 36. Nah, kalau sudah ini 0 tetap, ini plus minus, akar dari 36 berapa? Berapa kali berapa supaya 36? 6, maka ini akarnya hilang. Ini tinggal 6. Nah, kalau sudah 2-nya tetap, kita tulis 2 di sini. X1 0 plus 6. Nah, ini jadi dijabarkan menjadi 2. Ini plus minus kan, jadi satunya plus, ini satunya min di sini. Nah, hurufnya sama. Kita ambil yang plus dulu. 0 ditambah 6, 6 dibagi 2. 6 bagi 2 adalah 3. X2-nya 0 dikurang 6. 0 dikurang 6 berarti min 6. Min 6 dibagi 2, min 3. Maka min 6 dibagi 2 dibagi positif hasilnya min 3. Nah, ini hasilnya 3, ini min 3. Ini ngambilnya dari sini. Ini kita ambil yang plus dulu, kemudian ini kita ambil yang min. Nah, maka dari sini dapat penyelesaiannya X-nya sama dengan min 3. Nah, X-nya sama dengan min 3 dan atau X-nya sama dengan 3. Nah, dari sini hasilnya sama kayak tadi ya. Hasilnya sama. Maka soal yang sama kalau kita kerjakan menggunakan metode
1, 2, dan 3 hasilnya pun sama. Jadi silahkan kalian pilih mana metode yang paling mudah menurut kalian ya. Nah, untuk lebih jelasnya kalian latihan soal yang Bapak berikan ya. Silahkan nanti kalian mau menyelesaikan menggunakan metode mana yang kalian suka ya. Nah, di sini sudah Bapak siapkan 4 soal ya. Perintahnya sama, tentukan akar-akar persamaan dari. Yang pertama X pangkat 2 min 7X plus 10 sama dengan 0. Yang kedua disuruh menentukan akar persamaan dari X kuadrat plus 2X min 15 sama dengan 0. Kemudian yang ketiga dan keempat ya. Nah, dari keempat soal ini silahkan kalian kerjakan menggunakan metode yang kalian suka ya, yang kalian bisa, yang menurut kalian itu yang paling mudah yang mana silahkan. Jadi mau pakai metode pemfaktoran boleh, metode yang pertama tadi ya, mau menggunakan metode yang kedua melengkapkan bentuk akar sempurna boleh ya, mau menggunakan metode yang ketiga dengan rumus ABC juga boleh ya. Nah, nanti hasilnya sama saja mau menggunakan metode yang mana ya. Jadi silahkan kalian tentukan sendiri menurut kemampuan kalian ya. Nah, kalau sekiranya sudah paham, silahkan kalian kerjakan dengan baik ya. Bapak harap tidak usah buru-buru, harus teliti karena salah sedikit saja maka nanti hasilnya bisa beda ya. Jadi Bapak harap kalian mengerjakannya dengan cermat ya. Oke, Bapak rasa cukup video pembelajaran kali ini. Nanti ketemu di video pembelajaran berikutnya. Bapak akhiri, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.